mendaftarkan permohonan uji materi tentang sah tidaknya pansel yang dibentuk Pak Jokowi. Karena menurut versi saya yang berwenang dan berhak dan sah itu hanya bentukan Pak Prabowo Subianto. Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 itu dalam pertimbangannya disebutkan bahwa presiden itu hanya boleh sekali menyeleksi pimpinan KPK. Dan ditulis juga di situ Pak Jokowi sudah melakukan tahun 2019 dan untuk periode 2024-2029 itu juga dipilih oleh atau diseleksi atau diserahkan pada DPR oleh Presiden periode 2024-2029. Jadi karena ini saya sudah menyurati Pak Jokowi tapi nyatanya masih nekat tetap dikirimkan DPR, dan saya sudah menyurati Pak Prabowo belum ada tanggapan sampai sekarang, masih kemarin tarik ulur bagaimana bentuknya, maka saya mau nggak mau ya terpaksa dan ikhlas datang ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan siapa sih yang berwenang membentuk dan menyerahkan pada DPR. Kalau versi saya kan itu oleh Pak Prabowo, maka kemudian pertimbangan itu saya jadikan alasan permohonan. Di petitumnya atau di permohonan akhirnya saya ingin disebut bahwa presiden itu adalah presiden yang periodenya sama dengan calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK. Artinya kalau ini calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK itu tahun 2024, maka juga oleh presiden 2024. Nanti juga begitu 2029, 2034 dan seterusnya begitu, karena ini sifatnya kan umum. Nanti jangan sampai ini Pak Prabowo nanti malah tidak pernah memilih pimpinan KPK. Kalau misalnya satu periode, kalau dua periode memang milih, tapi kan nanti suatu saat akan tidak ada yang milih gitu, karena bisa jadi konstelasi politik atau apa kemudian ditolak misalnya di akhir masa jabatan, kan bisa aja kan itu. Itu yang alasan kedua. Alasan pertama adalah kalau ini nanti ada tersangka KPK bisa menggugat penetapan tersangkanya tidak sah. Karena apa? Ditetapkan oleh KPK yang pimpinannya dipilih secara tidak sah. Tidak sahnya apa? Karena dibentuk pansel dan diserahkan kepada DPR oleh Presiden Jokowi atau presiden sebelumnya lah, intinya begitu. Sehingga nanti bisa aja hakim mengabulkan itu dan menjadi bubar. Ini saya cuma plagiat dari Pak Yusril Iza Mahendra, di mana beliau dulu tersangka di Kejaksaan Agung, terus menyatakan penetapan tersangka tidak sah. Kenapa? Ditetapkan oleh Jaksa Agung yang tidak sah karena tidak dilantik, dan itu dikabulkan di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya bubar Pak Yusril di SP3, bebas. Dari sisi itu ya memang tidak terbukti karena yang lain bebas, tapi pernah ada kejadian begitu gitu loh. Tersangka bisa mengajukan gugatan atas tidak sahnya pimpinan di suatu lembaga. Jadi ini mau bahasanya nggak enaknya saya menjaga Pak Prabowo gitu lah, kira-kira gitu, supaya ini benar dan tidak menimbulkan resiko nanti misalnya kalau digugat dan dimenangkan itu dengan status itu kan berarti yang bubar bukan hanya KPK, pemberantasan korupsi bisa jadi bubar. Itu jadi teman-teman. Jadi menurut abang pansel dari pansel KPK dari Jokowi ini tidak sah, Bang? Ya tidak sah karena apapun ini kan sebenarnya turunannya Pak Nurul Gufron ketika maju ke MK minta jabatan jadi 5 tahun. Dikabulkan itu selain rumpun eksekutif KPK itu adalah berkaitan dengan beriringannya begitu, dan itulah yang di putusan Mahkamah Konstitusi di pertimbangannya mengatakan itu tadi bahwa ini disebut dengan jelas kok di pertimbangan itu dengan dalam kurung 2024 2029 gitu, karena Pak Jokowi dianggap sudah menyeleksi di tahun 2019. Jadi ya versi saya bukan berdasarkan data itu, dasar hukum itu apapun yang dilakukan Pak Jokowi tidak sah, dan ketika itu pernah saya mengatakan ya cukup diarsip saja gitu. Berarti harus dibatalkan, Bang? Yang nggak dibatalkan, cukup diarsip aja. Pak Prabowo maksimalnya itu membentuk pansel baru dan kemudian hasilnya diserahkan pada DPR. Waktunya masih cukup kok gitu. Tapi ya kita tunggu ini cepet-cepetan kan, saya berharap di Mahkamah Konstitusi cepat karena pernah dulu hanya seminggu kalau tidak salah diputus juga gitu. Dan ini kalau saya pengennya kurang dari seminggu gitu, 4 hari 3 hari bisa jadi, mudah-mudahan diputus juga.
ditolak atau dikabulkan biar tidak menimbulkan berlebih. Kalau memang ini ditolak ya sudah, berarti kan sah itu Pak Jokowi tinggal dibahas DPR dan kemudian dikembalikan pada presiden ketika tinggal 5 nama. Kalau dikabulkan berarti yo Pak Prabowo cepat-cepat bentuk pansel seminggu 2 minggu dan kemudian diserahkan pada DPR masih cukup waktu, masih 1,5 bulan lebih lah ya, kan akhir Desember masih cukup waktu. Tapi kan faktanya kalau daftar pertama itu biasanya dari daftar sampai sidang itu biasanya 2 mingguan. Ya kan diperpendek bisa, atau diambil dari pendaftaran yang kemarin, atau diambil dari 20 yang ada dijadikan 10. Tugasnya hanya begitu, kan bisa aja. Itu kan itu urusan mereka, urusan saya di sini bahwa ini normanya begitu loh, gitu kan. Dari pertimbangan saya masukkan jadi petitum bahwa presiden yang berwenang untuk membentuk pansel dan menyerahkan DPR adalah yang sama periodenya dengan calon pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK. Itu aja. Soal teknis bukan urusan saya loh. Pak, tapi di Undang-Undang KPK kan ada tuh pasal itu dibentuk 6 bulan sebelum berakhir. Ya, apakah di situ kemudian tidak dibentuk 6 bulan itu menjadi tidak sah? Ada sanksinya enggak? Ya, tapi artinya pemerintah yang kemarin kan juga cuma melaksanakan undang-undang. Iya, seperti katanya pansel kemudian mengatakan 14 hari kemudian. Ya, tapi kan ada putusan MK dari akibat dari Pak Gufron. Itu kan Undang-Undang 2019 sebelum ada putusan Pak Gufron. Nah, mutatis mutandis kan putusan ini menyerupai semuanya dari keseluruhan, mewarnai dari seluruhan pasal-pasal yang ada di situ. Kan begitu konsekuensinya. Nah, supaya tidak polemik, saya maju lagi ke sini. Pak MK, ini ada polemik begini loh ya, kan gitu. Nanti MK lagi yang memutuskan. Kalau disuruh jadi menjelaskan atau memaknai kan nggak bisa di luar. Harus dalam bentuk putusan. Apakah ini nanti ada solusi yang lain karena sudah mepet waktu? Ya biar urusannya MK. Misalnya ya udah ini dimaklumi kan gitu kan. Tapi ke depan nggak boleh. Ya bisa aja dalam pertimbangan terus kemudian petitumnya ditolak. Atau seperti kemarin sudah cetak welo-welo ngapain gitu kan. Sudah jelas di 2024 kok ya udah 2024 soal pelaksanaannya nanti berbeda dan kemudian ada yang menggugat dan kemudian dibatalkan atau dikabulkan atau tidak diterima atau ditolak kan ya urusan nanti. Saya hanya menjaga pemberantasan korupsi ini sesuai relnya, dipilih dan dibentuk secara sah dan sehingga meminimalkan gugatan-gugatan di masa yang akan datang. Saya bertugas itu aja lah, tidak lebih dari itu. Kecuali kalau saya presiden kan itu. Gitu. Ini Bang, pendapat Abang mengenai, karena Abang bilang kan ini harus presiden terpilih atau bukan terlantik kalau sekarang. oh ya udah terlantik presiden ya. yang menjabat sekarang. Menjabat sekarang. Ya. Tapi menurut salah satu pihak atau bisa kita sebut LSAK lah ya, itu menilai bahwa tidak harus Presiden Prabowo, tapi cukup dari Presiden Jokowi saja. Itu pandangan Abang gimana? Justru itulah polemik itu. Kalau saya kan berpandangan harus Pak Prabowo. Maka supaya polemik ini tidak hanya polemik dan menimbulkan konsekuensi hukum nantinya, maka saya maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan dari pertimbangan itu turun jadi petitum. Nah, nanti kalau MK mengabulkan berarti memang itu harus presiden yang sekarang, yang sama masa jabatannya dengan calon pimpinan maupun calon Dewan Pengawas KPK. Itu aja sih. Kalau nanti kemudian ditolak berarti ya artinya Pak Jokowi yang masih berhak atau boleh kan gitu kan. Nanti pertimbangan MK apa gitu. Ini kan dasarnya saya putusan Mahkamah Konstitusi di pertimbangannya. Karena itu ditulis cetok welo-welo gitu loh bahasa saya. Karena sampai dikasih dalam kurung 2024-2029. Sampai begitunya gitu. Kalau cuman bahasanya bahwa presiden hanya berhak memilih sekali titik itu ya enggak, ini masih berdebatan. Ini kan ditulis loh sampai bahwa presiden hanya boleh memilih sekali dan Pak Jokowi dianggap sudah memilih tahun 2019. Itu ditulis itu. Dan untuk 2024-2029 oleh presiden yang istilahnya dengan periode 2024-2029. Saya kan hanya mengkandangkan diri ke situ gitu loh. Jadi ya kalau semua orang bisa berpendapat begitu, tapi kan dengan konsekuensi nantinya. Kalau saya tidak maju ke Mahkamah Konstitusi begini, nanti konsekuensinya apa, itu yang menanggung risiko siapa? Bukan pendapat. Kan itu. Yang menanggung risiko kan seluruh rakyat Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi, bukan negara, bukan pemerintah. Jadi ini kan saya dalam rangka membantu negara dan pemerintah supaya lebih benar gitu aja. Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, orang kan nggak bisa tanya pada Pak Ketua MK atau Hakim MK ini sebenarnya maunya gimana sih kan itu. Nah, saya
Ya bahasa saya sampai repot-repot masuk ke MK ini kan hanya untuk memastikan itu. Kalau nanti yang seperti ada pernyataan itu bahwa boleh Pak Jokowi, oke, tidak perlu repot-repot lagi. Tinggal DPR untuk memilih dan mengesahkan. Kalau tidak berarti apa konsekuensinya? Apa Pak Prabowo cepat-cepat membentuk pansel atau mengambil alih? Ya terserah. Saya hanya bertugas ini memastikan norma yang ada di Undang-Undang MK dan putusan 112 itu menjadi sangat jelas dan konkret. Dan itu. Ya udah itu aja. Oke.